Shalom, selamat pagi buat kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau tundukkan hati kita mau merendahkan hati kita mau satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang ke tempat kudus-Mu mengucap syukur buat pagi yang indah ini, di mana Kau telah membangunkan kami semua pada pagi hari ini dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, terutama yang paling terspesial ya Tuhan, dengan anugerah nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mau Tuhan memohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni segala kesalahan dosa pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sehingga kami layak pada saat kami menaikkan pujian penyembahan yang akan dipimpin untuk kami masuk dalam hadirat-Mu oleh hamba-Mu, anak muda yang Kau pakai luar biasa, David Nathanael Hartawan, dengan juga untuk kami bisa mendengarkan akan isi hatimu yang akan disampaikan oleh hambamu, Ibu Linda eh, Mamusung. Tuhan, Kau berkati beliau, Kau berikan hikmat, Kau mampukan beliau untuk dimanapun dia saat ini berada, baik sedang dalam perjalanan menuju kantor ataupun sudah ada di tempat. Tuhan, kami mohon segala jaringan internet, segala device Engkau yang beracara, Tuhan, kami mau patahkan segala serangan-serangan si jahat yang akan menggagalkan firman kebenaran-Mu ini disampaikan. Kami mau di dalam nama Yesus, kami mau Tuhan dedikasikan waktu ini ke depan berapa menit, siapkan hati, pikiran, dan kami untuk bisa mengerti akan dan menangkapnya, bahkan juga Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kami Tuhan bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu yang selama ini mungkin salah Tuhan akan pemahaman ini. Biarlah pagi hari ini kami diubahkan Tuhan, kami diperbaharui, karena itulah kerinduan kami Tuhan, hari lepas hari kami diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam ibadah morning devotion ini, dan untuk nanti selesai puncak acaranya di mana kami akan diskusi. Biarlah Kau pimpin kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa dibukakan semakin lebih mengerti dan memahami lebih dalam tentang kebenaran yang akan kami dengar pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini dari awal, pertengahan, sampai akhir, biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan David. Boleh minta akses untuk share screen.
Enggak, sebentar lagi. Ira, please, Bu Ira. Oke, udah. Sebentar. Hatiku siang membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siang bermasmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siang membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siang menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Hatiku siang membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau setia Tuhan dalam hidup setiap dari kami Tuhan. Dan kemuliaan-Mu Tuhan selalu ada, hadirat-Mu selalu ada bagi setiap dari kami Tuhan. Ya kan pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan tanah hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang siap Tuhan menerima firman-Mu. Siap untuk dibajak Tuhan, siap untuk ditanamkan firman-Mu. Dan terus Tuhan, ajar kami untuk senantiasa setia juga Tuhan terhadap apa yang Engkau ingin kami mengerti, apa yang Engkau ingin kami ketahui Tuhan, dan bukan hanya sebagai pengetahuan Tuhan, tetapi sebagai tuntunan Engkau Tuhan untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Duh, cantiknya. Kabar? Luar biasa. Terima kasih hari ini diberi kesempatan untuk sharing ya. Saya percaya bahwa adalah waktu yang terindah pada waktu kita dikasih kesempatan untuk sharing, saudara. Dan hari ini kalau saya mau sharing hari ini dari Timotius ya, Timotius kedua, 2 Timotius. Sebelum itu kita berdoa lagi deh ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami terima kasih Tuhan diberikan waktu, kesempatan. Satu hari lagi kami hidup, kami ada di dunia ini, kami bernafas, kami dapat memberikan yang terbaik buat Engkau di hari ini. Kami dapat menjadi berkat di hari ini, kami dapat menjadi teladan di hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk hidup kami, terima kasih untuk apa yang sudah Engkau beri buat hidup kami, semuanya itu more than lebih daripada cukup ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berfirman, ngobrol Tuhan dengan kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya mau sharing tentang di Timotius yang kedua. Kita tahu bahwa Timotius ini ditulis dari Paulus kepada Timotius ya. Bahwa Paulus melihat Timotius itu, bahkan dia memanggil di sini anakku yang terkasih. Ya. Jarang daripada Paulus mengatakan pada waktu itu kita dibilang murid-muridnya. Timotius kan sebenarnya muridnya Paulus ya. Tapi dia mengatakan anakku yang terkasih. Kalau dibaca di 2 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, waktu Paulus menulis surat ini, saudara, tema daripada perikop ini adalah ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Sebelumnya dia mengatakan bahwa dia itu bukan hanya kenal Paulus, bukan hanya mengenal Timotius, dia juga kenal siapa? Dia kenal mamanya Timotius, dia kenal omanya Timotius. Artinya dia bukan hanya mengenal sosok muridnya, tapi dia juga seperti mengenal keluarganya. Dan di sini sebelum ayat yang kita mau bagikan hari ini, Paulus bilang bukan hanya dia mengenal Timotius, tapi dia juga mengenal bukan hanya pribadi mama dan omanya, tapi dia mengenal apa di mana. Aku teringat ayat 5, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas ya. Iman yang pertama-tama hidup
di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Waktu Paulus mengatakan ini, saudara, kita tahu bahwa ada maksud dan eh, apa ya? Paulus Paulus menulis surat ini karena ada yang ingin dia sampaikan kepada Timotius, ya. Dan saya baca di ayat 7-nya, saudara. Kalau hari ini saya mau sharing kan, di ayat 7-nya dan ayat 14. Di situ dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Em, Ayat ini pertama kali waktu saya masih kecil dibacakan oleh ibu saya. Ya, ibu saya bacakan karena suatu waktu itu saya kebangun malam-malam, saudara, dan saya nggak bisa tidur karena saya ketakutan. Saya mimpi, setiap saya tutup mata, saya bermimpi buruk, ya. Terus ibu saya bilang, nggak apa-apa. Terus didoain, saya tidur lagi, saya bangun lagi, keringat dingin, saya bermimpi buruk. Akhirnya ibu saya membacakan ayat ini. Dan makanya saya ingat sekali ayat ini. Di situ mama saya bilang gini, Allah itu nggak memberikan kepada Linda roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Dan pada waktu dibacaan itu, dan saya diberikan pengertian oleh ibu saya, setelah itu saya bisa tidur. Ya, saudara, saya percaya ya ada maksud Paulus waktu Paulus mengatakan itu, menulis surat itu kepada Timotius. Mungkin ini bukan waktu yang mudah buat Timotius, di mana dia harus bangkit menjadi pengikut Kristus untuk memberitakan Injil. Di situ mungkin ya saya melihat Timotius bukan orang yang pemberani ya menurut Paulus. Bukan orang yang seperti Paulus yang memang punya karakter yang berani. Tapi Timotius mempunyai iman yang tulus, ya, sehingga Tuhan tetap pakai dia di dalam segala keberadaan dia. Tetapi apa yang saya lihat, apa yang kata Paulus sampaikan, ini sebenarnya powerful. Karena kata-kata yang dia sampaikan di dalam bahasa aslinya, di situ waktu dikatakan bahwa Tuhan nggak memberikan kamu roh yang takut, ya. Kadang-kadang kita berpikir ketakutan itu diberikan Tuhan buat kita, ya. Eh, dengan kita bilang, aduh Tuhan, Tuhan membuat saya takut nih, gitu ya. Tapi Tuhan nggak pernah kasih itu. Jadi ketakutan yang datang dari kita bukan dari Tuhan. Dari situasi, dari diri kita sendiri, dari iblis, dari keadaan yang membuat kita takut. Ya. Tapi apa yang Tuhan berikan? Maka saya kasih tema hari ini, harta yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Ya. Di dalam bahasa aslinya adalah dunamos, dinamit, sesuatu yang powerful. Ya. Di dalam bahasa aslinya Tuhan memberikan kuasa, ya. Artinya sebenarnya di dalam Timotius dan di dalam setiap dari kita, there is a power, ada kuasa dari perkataan kita, dari hidup kita, ada kuasa yang Tuhan berikan. Kuasa itu nggak datang dari kita, tidak keluar dari kita, tapi God gave it to us. Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu salah satu yang saya katakan, harta yang pertama adalah Dunamos, ya. Saudara, kita tahu kalau Dunamos itu seperti dinamit ya, saudara. Kalau diledakkan, nggak seperti kembang api yang hanya cuman, jegrek gitu ya, duar gitu ya. Nggak, tapi menggelegar. Efeknya luar biasa gitu. Saya ingat Petrus, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia itu takut banget. Takut untuk bicara kebenaran.
Tapi pada waktu dia berdiri di tengah 3.000 orang, memberitakan kebenaran. That is dunamos. Itu adalah satu kuasa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Kadang-kadang kita nggak tahu kuasa, kemampuan, kesanggupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berasa saya ini ulet Tuhan. I'm nothing. Saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa. Sehingga waktu kita berdiri di depan orang banyak, di depan orang-orang yang mungkin buat kita powerful, punya tahta, punya kuasa, punya kedudukan, kita menjadi takut dan kita merasa bahwa kita itu kecil, kita tuh nggak ada apa-apanya. Pertama kali saya berdiri di depan, waktu itu ada acara women's meeting. Dan salah satu waktu itu leader saya, dia mengatakan, Lin, sharing dong sedikit. Saya belum pernah sharing waktu itu belum pernah sama sekali sharing. Jadi saya bilang, aduh nggak bisa. Aduh, ngomong apa takut. Langsung keringat dingin, grogi. Nggak berani ngomong, saudara. Dan pada waktu itu saya berdoa, Tuhan jangan saya, jangan saya. Terus saya bilang, aduh jangan saya, aduh saya nggak bisa, saya takut, saya nggak bisa. Saya ngerasa saya kecil, saya merasa saya nggak ada apa-apanya. Padahal Tuhan memberikan di dalam setiap dari kita satu kuasa yang tadi dunamus, yang luar biasa. Dan setelah beberapa lama saya bisa berani untuk berdiri di depan orang banyak, saya menyadari satu hal. Kadang-kadang bukannya Tuhan nggak memberikan, tapi kita yang tidak menyadari pemberian harta yang berharga yang Tuhan berikan buat diri kita. Seperti yang Tuhan berikan kepada Timotius melalui firman-Nya kepada Paulus, kepada Timotius. Yang kedua, Tuhan memberikan kasih di dalam bahasa aslinya. Kasih ini bukan kasih. Kita tahu kasih ada 3 macam. Kasih agape, kasih filia, kasih eros. Tetapi kata kasih di sini adalah kasih agape, which mean adalah kasih yang dari Tuhan sendiri. Saudara tahu bahwa kasih agape itu sebenarnya cuma bisa Tuhan berikan buat kita. Kasihnya. Jadi pada waktu kita mengatakan bahwa aku bisa mengasihi engkau, bukan karena kemampuan dari kita, karena Tuhan yang memberikan kasih agape itu sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Yang ketiga adalah penguasaan diri. Dalam bahasa Inggrisnya di King James itu translationnya adalah sound mind. Ya. Di dalam bahasa aslinya adalah ntar saya lihat lagi saudara ada di di dalam bahasa aslinya kata sound mind itu adalah kalau kita terjemahkan sebenarnya di Indonesia sound mind itu kayak suara di dalam pikirannya kita. Tapi sebenarnya waktu saya mengerti karena sound mind itu adalah satu cara Tuhan selalu mengingatkan kita akan bagaimana kita mengerti apa yang benar, apa yang baik, apa yang tepat, harus kita lakukan, harus kita katakan, harus kita perbuat. Ya, jadi itu yang saya belajar bahwa harta yang berharga salah satu yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita adalah sound mind, ya. Ya, kalau
dalam ini artinya self control ya. Self control bahasa aslinya adalah susah ngomongnya ya. Sophronismos ya. Saya mau agak sedikit. Artinya gini, kenapa saya bicara mengenai bahasa aslinya? Kadang-kadang di sini saya mengerti. Oh, maksudnya eh, penguasaan diri, ketertiban, disiplin, sound mind itu sebenarnya terbarut daripada bagaimana Roh Kudus menyertai kita untuk mengingatkan kita, untuk kita hidup dengan benar, dengan tertib, dengan disiplin, kita bisa menguasai diri kita. Nah, inilah 3 harta berharga yang saya dapatkan dari firman Tuhan hari ini. Jadi kalau kita baca di ayat 14, Paulus mengatakan gini, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Jadi dari semuanya ini saya mau mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Yang pertama adalah Dia memberikan spirit of dunamos. Ya, spirit of dunamos. Kemampuan kuasa yang powerful di dalam diri kita. Sehingga itu bukan kita ya, itu bukan kekuatan kita, itu bukan kehebatan kita, bukan. Tapi itu karena pemberian Tuhan. Kita cuma alat yang diberikan. Tapi efeknya ya dunamos itu. Efeknya ya powerful itu ya. Kedua, Tuhan berikan kepada kita kasih yang agape, artinya kemampuan mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Kemampuan kita untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Murid-murid Tuhan Yesus, pada waktu mereka merasakan kasih agapenya Tuhan, mereka mampu bahkan menderita buat Tuhan. Mereka mampu bahkan kalau kita lihat kematian mereka itu jauh lebih, ada yang disalib terbalik. Wow, martirnya mereka itu lebih, buat saya lebih, kalau manusia tuh nggak bisa nih, normalnya kita nggak bisa. Tapi mereka dapat memberikan hidup mereka, nyawa mereka, karena mereka memiliki kasih agape itu. Sehingga yang namanya kasih itu pasti relate dengan pengorbanan kan saudara. Nggak mungkin orang bilang saya mengasihi tapi dia nggak mau berkorban. Makanya waktu Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengorbankan. Dia memberikan ya. Dan terakhir, sebenarnya kalau kita harus akui bahwa Roh Kudus diberikan untuk kita bisa menguasai diri kita. Ada suara yang selalu mengingatkan kita untuk berjalan di jalan yang benar, di jalannya Tuhan. Untuk kita percaya supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ada suara yang selalu mengingatkan kita. Itu 3 harta berharga yang sebenarnya paling kita butuhkan kalau kita mau ada di dunia ini. Kalau kita mau percaya Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya. Amin, saudara. Amin. Saya seperti bicara sendiri, saudara. Ada. Amin. Amin. Oke. Amin, Pastor. Kita berdoa ya sebelum kita tutup. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu setiap firman yang diberikan menguatkan kami, menasihatkan kami, menghibur kami, membangun kami. Hari ini kami mendengarkan satu firman yang powerful Tuhan, bahwa apa yang Kau berikan kepada kami ini jauh melebihi ekspektasi kami,
Bahkan kami tidak sadar siapa kami di hadapan Engkau. Ada harta yang berharga yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, bukan kami, tapi Engkau Tuhan. Kristus yang ada di dalam kami. Yang memampukan kami menghadapi apapun yang ada di depan kami. Masalah yang ada di depan kami, tekanan, persoalan, gunung, laut yang dalam, badai yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan, karena Engkau ada di pihak kami, siapa lawan kami. Hari ini kami menyadari firman-Mu mengingatkan kami untuk kami memegang harta yang berharga itu. Dan bukan hanya itu, dengan harta itu Tuhan, kami dapat menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Linda untuk pembelajarannya dan renungan firman Tuhan pagi ini yang sangat powerful. Kita mau satu dalam doa untuk kita dimampukan melakukan akan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hamba-hambamu yang telah melayani pada saat kami masuk Tuhan, ketika Engkau memakai anak muda David untuk melayani kami Tuhan, untuk kami bisa menikmati sukacita, untuk kami bisa menikmati kebaikan kedahsyatan Engkau dalam hidup kami melalui pujian. Biarlah ya Tuhan, Kau pakai anak muda ini lebih heran lagi, Kau pakai anak muda ini seperti Timotius Tuhan, yang luar biasa, yang memiliki warisan iman. Bukan hanya seperti Paulus mengatakan dia mengenal Timotius, tapi dia mengenal iman yang pertama, yaitu omanya, bahkan juga mamanya Tuhan. Tuhan, Kau pakai anak muda ini dengan segala karunia roh yang Kau percayakan, Kau titipkan kepada David. Kau pakai David Tuhan dengan segala karunia yang Kau percayakan, dia bisa mengelolanya dan bisa bertanggung jawab Tuhan. Bahkan itu bisa berbuah buat orang-orang yang di sekitarnya bisa nikmati juga akan karunia yang Kau titipkan kepada David. Tuhan, Kau berkati David sebagai anak sulung daripada adik-adiknya, dia bisa memberikan contoh Tuhan, contoh teladan iman, contoh teladan akan bagaimana penguasaan diri, bagaimana hidup yang takut kepada Engkau, sehingga dia tidak takut ketika ada segala macam level iman yang Kau percayakan kepadanya. Kau berkati David Tuhan dengan segala apapun yang menjadi pergumulannya. Kami percaya Engkau akan menjawab tepat pada waktunya seturut perkenanan Engkau. Kami juga menyerahkan Ibu Linda Tuhan yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hatimu, untuk kami renungkan tentang kisah daripada anak muda Timotius ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus tambah-tambahkan hikmat, Kau terus tambah-tambahkan wahyu yang baru setiap hari Tuhan, sehingga Ibu Linda juga bisa merefleksikannya Tuhan dalam kehidupannya, sehingga orang-orang yang di dekat Ibu Linda bisa merasakan Tuhan akan perbuatan Ibu Linda yang menghidupkan daripada firman itu. Tuhan, Kau pakai Ibu Linda di pekerjaan, di pelayanannya, dimanapun dia berada Tuhan, biarlah kembali nama Engkau saja yang ditinggikan. Kau pakai Ibu Linda dengan segala apapun yang menjadi kerinduannya, kami tahu Tuhan, Engkau yang akan menolong tepat pada waktunya, seturut dengan kehendak Engkau. Kau berkati suaminya Wawan, biarlah pemulihan yang sempurna daripada Engkau dengan segala keterbatasan kondisinya saat ini, Wawan bisa tetap melayani Engkau. Seperti dia sudah memberikan warisan iman kepada keenam anaknya,
Biarlah ya Tuhan, keenam anak mereka Tuhan, Kau pakai luar biasa dalam melayani Engkau, dalam meninggikan nama-Mu sehingga kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan. Masa depan setiap anak-anak ini Tuhan, kami percaya ada di kendali tangan Engkau, Engkau yang menyiapkan yang terbaik buat keenam anak ini. Tuhan, kami menyerahkan akan Mami Tina Diana dengan usia ini Tuhan, yang kami percaya sudah memberikan warisan iman kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Kau pakai tetap Mami Tina di masa usia indahnya untuk karya ilahi yang belum Engkau nyatakan, yang sudah Engkau nyatakan, yang akan Engkau nyatakan. Biarlah Mami Tina Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu dimanapun Mami Tina berada. Berkati Mami Tina Tuhan, kesehatan yang daripada Engkau, membantu Mami Tina mengisi waktu selama dia masih ada dengan penuh bijaksana sebagai tiang doa, sebagai teladan daripada keluarga kecil maupun keluarga besarnya. Biarlah ya Tuhan, orang yang belum mengenal Engkau melalui kehidupan Mami Tina, dia boleh menjadi kesaksian seperti Timotius juga menjadi kesaksian Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Ibu Fani dengan uh, segala apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengetahui akan apapun yang ada dalam hati Ibu Fani Tuhan. Tuhan, kami percaya kemurahan Engkau yang akan menolong Ibu Fani untuk bisa melewati apapun Tuhan proses level iman yang membawa Ibu Fani lebih melekat kepada Engkau, lebih mengenal pribadi Engkau, dan Ibu Fani bisa lebih mengasihi Engkau dalam kehidupannya. Kau pakai setiap karunia yang Kau percayakan kepada Ibu Fani untuk bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat akan anak muda lainnya Tuhan, yaitu Daniel, yang kami percaya pagar perlindungan Engkau telah membawa Daniel sampai di kantor dengan selamat, dan Engkau juga ya Tuhan yang akan menuntun anak muda ini seperti Engkau telah menuntun Timotius, Kau juga akan menuntun Daniel dengan segala karunia yang Kau titipkan dan Kau percayakan kepada Daniel. Biarlah Daniel bisa mengelolanya dengan baik, bahkan bisa menghasilkan buah Tuhan dan memberikan dampak dalam kehidupannya bagi orang-orang yang dia temui. Tuhan, kami percaya masa depan untuk pasangan hidupnya Engkau telah siapkan. Biarlah ya Tuhan, Daniel turut dengan waktu Engkau, dia bisa mendapatkan, menemukan pasangan hidup untuk dia Tuhan yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau, yang membawa Daniel semakin melekat kepada Engkau, semakin mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga ini. Kami menyerahkan juga akan Ibu Ira Tuhan. Kau berkati Ibu Ira yang telah Kau pakai luar biasa Tuhan untuk adanya sarana untuk kami belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu melalui PBS ini. Tuhan, kami tahu karunia yang Kau titipkan kepada Ibu Ira dengan pertolongan daripada Engkau, dengan kuasa-Mu saja, seperti tadi dikatakan dinamis Tuhan, itu bisa membantu Ibu Ira untuk membawa PBS ini bisa menyampaikan kebenaran-Mu bagi orang-orang yang di luar sana Tuhan yang belum pernah mendengar Engkau, baik itu melalui YouTube, baik itu melalui sosial media lainnya. Kau pakai Ibu Ira Tuhan dengan segala kepandaian, dengan segala hikmat, dengan segala talenta. Biarlah Ibu Ira Kau tambah-tambahkan lebih lagi Tuhan, Kau perbaharui lebih lagi setiap hari Tuhan, kekuatan, semangat untuk melayani Engkau dengan talenta yang Kau percayakan. Tuhan, kami menyerahkan Bapak Ivan Mapa di kantornya, biarlah Engkau juga perlindungan Engkau menjaga dan memelihara, menuntun dengan pertolongan Roh Kudus, dengan segala apapun yang dipercayakan Bapak Ivan Mapa semakin
Kau bawa lebih lagi dalam pengenalan akan Engkau dengan benar dan bisa menghidupkannya dengan benar, sehingga kehidupan Bapak Ivan bisa berdampak bagi keluarganya yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka rindu Tuhan untuk mengenal Tuhan daripada Tuhan Yesus Bapak Ivan Mapa ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu Ibu Ira. Kami percaya berkat yang kami terima akan juga diterima oleh anak-anak dan cucu-cucu Ibu Ira. Tuhan, terima kasih untuk uh, semua yang ada di sini Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kami teringat akan Rolof Tuhan. Kau yang jauh lebih mengetahui akan kondisinya. Kau berkati akan Rolof Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang kau izinkan, Engkau juga akan memberikan jalan keluar. Kami mengetahui akan kondisi yang keadaannya saat ini sedang lemah. Tuhan, Engkau saja yang dapat menopang segala dokter, segala tenaga medis, segala obat-obatan, segala terapi yang sedang dijalani oleh Rolof. Tuhan, campur tangan-Mu yang kami percaya dapat membantu pemulihan akan Rolof. Berikan semangat terus kepada Rolof dalam melewati setiap proses pemulihannya ini untuk dia memiliki kesabaran yang ekstra, memiliki semangat yang ekstra. Berkati Rolof Tuhan, berkati Ira, berikan kekuatan dan semangat sehingga Ira bisa mengencourage Rolof untuk bisa dalam kondisi kelemahannya dia bisa melihat, mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Ibu Tirsa dimanapun saat ini dia berada. Tuhan, Kau berkati Tirsa, Bung Kris, dengan saudara-saudara mereka, ada Leni, ada Harvey. Tuhan, Kau yang mengetahui apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka. Kasih kemurahan-Mu saja yang kami tahu Tuhan, yang sanggup menolong mereka sehingga mereka kuat melewati akan badai kehidupan. Sehingga mereka akhirnya bisa keluar sebagai pemenang, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kasih kemurahan Engkau. Tuhan, berkati Ibu Tirsa, Kau pakai Ibu Tirsa dengan segala pengenalan akan Tuhan bisa membawa keluarga ini datang kepada Engkau, mencari Engkau, sehingga mereka juga bisa menerima dan menyaksikan akan kebaikan Engkau, akan pertolongan Engkau buat kehidupan keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk kami yang boleh ada berdomisili di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, ketika ada anak-anak-Mu Tuhan meletakkan akan bangsa dan negara ini, kami tahu hati-Mu akan melekat kepada bangsa ini. Tuhan, biarlah bangsa dan negara ini tetap ada dalam kendali Engkau. Bangsa dan negara ini penuh dengan kemurahan Engkau. Bangsa dan negara ini penuh Tuhan dengan tuntunan daripada Engkau. Kau berkati semua yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Biarlah ya Tuhan, kerinduan kami, kemuliaan Engkau ada di bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami tutup doa kami Tuhan, doa syafaat ini kami mau naikkan doa kami ini yang tidak sempurna dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan Ibu Linda untuk menutup dengan doa berkat sebelum kita masuk diskusi. Terima kasih. Mari kita berdoa.
Kasih Allah, kasih Bapa, kemurahan dan kekuatan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, menyertai kita hari ini dari apa yang kita perbuat, apa yang harus kita lakukan di dalam pekerjaan kita, di dalam keseharian kita, di dalam apapun yang harus kita hadapi, apakah itu ujian, apakah itu tantangan, apakah itu masalah yang harus kita selesaikan di hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita, melindungi kita, dan mempercayakan setiap apapun yang terjadi hari ini. Biar Allah itu semua ada di dalam kedaulatan dan rancangan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Linda atas sharing firman Tuhan hari ini. Cukup luar biasa bagaimana harta yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu yang saya boleh catat di sini, yaitu yang pertama adalah apa? Spirit kekuasaan. Ada kekuatan, ada dunamos ya, kekuatan, ada mujizat, ada spirit yang Tuhan berikan. Poin kedua di situ dikatakan Tuhan juga memberikan kasih. Ya, kasih yang Tuhan berikan adalah kasih, yaitu agapos, agape gitu. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, demikian juga kita harus mengasihi Tuhan. Sama seperti Tuhan, bukan filia atau eros gitu, tapi agape ya. Poin ketiga ya itu kalau saya bisa tulis di sini yang saya dapat, bagaimana Tuhan memberikan Roh Kudus yang memberikan kita penguasaan diri ya. 3 poin itu menjadi dasar kita bagaimana harta yang terindah yang Tuhan berikan adalah 3 poin ini. Ya, silakan kalau ada yang mau komen atau ada pertanyaan mengenai firman Tuhan hari ini ya. Bagaimana tadi kan ini adalah surat di mana diberikan melalui Timotius dari Rasul Paulus ya. Di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus kita baca ayat 7 dan ayat 14. Poinnya di situ. Silakan kalau ada yang mau komen atau ada yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini, bagaimana kita dikuatkan dari firman Tuhan. Firman Tuhan luar biasa, tetapi kalau saya boleh bilang yang mengubah kita itu firman dari hari ke hari, dari liturgi setiap hari di mana kita beribadah, kita mendengarkan, setiap hari kita dikuatkan oleh firman Tuhan, dan sekarang dengan firman Tuhan yang luar biasa hari ini membuat kita menjadi sempurna sama seperti Tuhan itu sempurna. Dan kita makin disempurnakan lagi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh dari iman kepada iman. Demikian. Oke, silakan. Mungkin ada komen atau ada tanggapan atau ada apa sih yang kita dapat hari ini dengan konteks harta yang terindah yang Tuhan berikan di tema hari ini. Dipersilakan atau ada pertanyaan buat Ibu Linda, mumpung Ibu Lindanya masih ada di sini. Silakan. Ibu siapa yang paling muda di sini? Siapa ini? Kayaknya kalau saya lihat di sini Nori, Nori baru baru masuk kayaknya. Sekali lagi siapa ya? Bu Eni deh. Bu Eni, silakan Bu Eni. Oke, terima kasih. Pembelajaran yang saya dapat dari yang Ibu Linda sebelumnya, terima kasih untuk materi yang dibagikan, sungguh luar biasa. Eh, saya materi ini sangat menginspirasi ya tepatnya untuk kita semua. Seperti kalau saya lihat kan di sini
Timotius itu bergabung dengan misi pelayanan Paulus itu dia waktu itu masih terbilang muda ya. Jadi ketika dia dengan posisi kemudaannya dia pasti kan juga ada rasa takut. Dan yang luar biasanya di sini yang saya dapat pembelajarannya itu dari Timotius yang anak muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa ini, yaitu ada 3 poin sih kalau dari saya. Yang pertama, kembangkan karunia yang Tuhan beri. Paulus di sini mengingatkan kita dari suratnya kepada Timotius bahwa kita orang percaya, kita ini semua punya tanggung jawab untuk mengembangkan bakat dan karunia yang Tuhan titipkan atau berikan kepada kita. Itu semestinya berbuah dalam kehidupan kita. Kalau poin yang kedua yang saya bisa pelajari dari seorang anak muda Timotius ini, tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa tetap fokus pada Tuhan? Karena Rasul Paulus ngingetin kepada Timotius tadi seperti Ibu Pastor Linda bilang bahwa warisan iman yang udah diberikan dari neneknya Louis, dari ibunya Yunik, itu ada juga dalam diri pada si Timotius. Nah, begitu juga dengan kita, bersyukur kita ada di dalam komunitas ini yang bisa menguatkan kita. Mungkin kita secara biologis nggak nggak satu darah, tapi di dalam Tuhan kita bersaudara. Inilah tempat untuk kita bisa saling memberikan encourage seperti kayak Paulus dia mengencourage Timotius ya, karena uh, ayat 7 ini ada kan sebelumnya awal dari kata depan ya daripada ayat 7 ini adalah kata sambung sebab. Jadi kalau saya pelajari kata akhirnya itu adalah penumpangan tangan. Jadi penumpangan tangan yang dilakukan sebelum nih aku baca ya sedikit. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Jadi saya ingat kita semua pasti suka tanpa disadari. Contohnya lah kayak di sini, uh, saya teringat bagaimana uh, cerita daripada mama mertua yang dari kecil dia menumpangkan tangan kepada anak-anaknya, nggak ada yang luput. Terus abis itu ketika mama mertua masih ada, dia menumpangkan anaknya kepada cucu-cucu. Dan itulah juga yang dilakukan kepada, saya percaya kepada Mami Tina, kepada anak-anak, bahkan ke cucunya. Tapi yang di sini adalah yang saya mau pelajari dengan kata lain, Allah itu nggak hanya memberikan karunia roh, tapi dia juga menyediakan, udah pasti nih, tadi kan dibilang uh, ada kuasa, ada ada kekuatan, ada kasih, ada penguasaan diri. Yang kita tahu ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus itu, berhubungan dengan Roh Kudus sebagai pemberi karunia. Jadi di sini ditekankan oleh Paulus, kalau saya belajar, adalah bagaimana Roh yang memberikan karunia itu tadi sudah dijelaskan sama Ibu Linda tentang dinamis, tentang agape, tentang sopronismus. Ini adalah uh, pekerjaan daripada karunia roh atau pekerjaan daripada roh kudus yang dititipkan di dalam kita sebagai orang-orang percaya yang pastinya ya. Makanya dibilang kalau tadi poin pertama yang saya bisa pelajari dari seorang Timotius adalah dia kembangkan karunia yang Tuhan beri. Itu juga yang ditujukan kepada saya kalau saya khususnya. Apapun coba ingat-ingat apa sih yang Tuhan titipkan. Terus yang kedua tetap fokus kepada Tuhan. Terus yang ketiga yang dari poin yang saya bisa dapat dari pembelajaran seorang Timotius ini,
berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan segala apa yang Tuhan titipkan, tadi bicara tentang harta, kita bukan bicara tentang materi, tapi tentang warisan yang kita terima, yang Tuhan percayakan kepada kita. Terus yang menjadi tantangan atau bukan kesimpulannya adalah tidak ada sebenarnya alasan untuk siapapun di sini yang tidak menggunakan karunia rohani dalam diri kita. Allah bukan hanya memberikan karunia roh itu aja, tapi juga akan memampukan roh kita dengan kuasa, dengan kasih, dan pengendalian diri untuk kemuliaan Tuhan. Itu sih kalau yang saya pelajari dari seorang anak muda, bagaimana Rasul Paulus mengencourage dia untuk pelayanannya, untuk mempercayakan ketika kalau di perikop ini terakhirnya dia akan dipercayakan untuk ke Efesus ya. Itu yang saya pelajari. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Weni. Udah cukup 3 poin lagi yang kita belajar hari ini, yaitu apa? Kembangkan bagaimana siapa Timotius mengembangkan karunia-Nya, fokus kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Mungkin ada lagi yang kita bisa tambahkan pada diskusi kita hari ini sehingga kita itu kaya. Ini tadi statement bukan pertanyaan ya. Jadi saya tidak menjawab apa-apa. Ini adalah masukan dari Weni ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kita apa? Kekuatan, dunamos tadi ya. Tuhan memberikan kasih juga gitu. Mungkin ada lagi Bu Elizabeth Fani. Silakan. Ya, shalom. Ya, Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Linda dan Pastor Kemal semuanya. Kalau Fani, banyak yang dapat dipelajari dari seorang muda yang bernama Timotius ini ya. Dia ini anak muda yang memang dari dia kecil, dari masa mudanya itu dia sangat sudah terberkati dengan eh, apa ya, iman orang tuanya, bahkan iman dari neneknya. Puji Tuhan, ini saya pernah juga bawa dulu tentang legacy of faith ini. Jadi betul memang. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan karena mungkin banyak orang di luar sana tidak dilahirkan seperti kita atau seperti Timotius yang sudah diwariskan oleh warisan iman dari neneknya Louis dan mamanya Eunike. Tapi kita di sini khususnya mungkin saya, puji Tuhan saya dari oma saya adalah orang yang takut Tuhan. Ada mami yang takut Tuhan dan itu saya pelajari juga untuk anak muda kita, misalnya Daniel gitu yang ada di rumah ini, saya harus jadi contoh teladan iman kalau bahasanya mami itu teladan iman gitu. Bahwa dia bisa pelajari dari mami, omanya, dari saya mamanya teladan iman seperti itu untuk dia kembangkan dari dia kecil, dari Sunday service sampai dia sekarang mungkin di dewasa muda. Satu. Kedua, Tuhan di sini mengatakan juga bahwa saya lompat dulu ke 14 ya. Di 14 kan sini kan dikatakan tuh bahwa peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya, nyanya huruf besar kepada kita. Berarti tadi harta itu yang warisan iman itu kita harus pelihara. Karena benar segala sesuatu yang tidak pelihara akan pertama layu, keropos dan akan mati gitu. Jadi benar di sini. Jadi iman itu memang perlu pembaharuan iman karena setiap hari kita harus sirami iman percaya kita kepada Tuhan itu yaitu dengan firman Tuhan dan menghidupinya dan dilakukan. Jadi di sini benar udah dipesan juga kepada si Timotius itu harus kita ini dia harus memelihara imannya. Karena apa? Iman yang dipercayakan dari nenek moyangnya, dari omanya dan mamanya itu yang dia kembangkan, yang dia hidupi. Anak ini anak yang taat. Kalau saya belajar anak Timotius ini anak yang obey kepada Tuhan, pada orang tua. Jadi roh yang tertanam dalam hidup dia itu tumbuh subur. Kalau saya pelajari ya dari ayat-ayat yang sebelumnya sampai yang ayat kan Timotius 2 Timotius ini kan 2 Timotius 1 sampai 4. Dan oleh Roh Kudus yang di dalam kita. Nah, di sini karena kita sebagai orang percaya pasti kita punya Roh Kudus. Nah, roh yang ada di dalam kita itu harus kita pelihara terus. Artinya seperti apa ya? Kita bergaul erat dengan firman itu karena firman itu adalah Allah sendiri dan sangat nanti bahwa dia ada apa dampaknya.
Dampaknya itu ada di ayat yang ketujuh gitu. Karena dia sudah menghidupi iman itu dari neneknya, dari mamanya, dan dia memeliharanya itu seperti di ayat 14, akan terjadi sesuatu kekuatan sama dia, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan di ayat 7, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iya, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu akan menjadi kuat, bukan karena dia kuat, tapi kekuatan dari Roh Kudus untuk melewati tadi, seperti katanya Pastor Linda, mau badai, mau gunung, mau apa, dia tahu Allahnya lebih kuat daripada masalahnya. Allahnya lebih besar gitu. Yang pertama. Yang kedua, dia akan menyelesaikan segala sesuatu yang dihadapi itu dengan kasih. Dengan kasih apa? Dia nggak dengan cara kekerasan. Jadi orang mau berbuat apapun dengan dia, respon dia membalasnya, mengerjakannya atau ya menghadapi itu dengan kasih dan ketertiban. Karena benar saya belajar lagi, kasih itu kan love is action. Orang yang hidup dalam kasih Kristus pasti tertib hidupnya. Dia akan bangun dengan pagi, dia cobakan firman dengan pagi, dia akan doa dengan pagi-pagi, pasti tertib. Orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus dan menghidupinya dan memelihara roh itu dalam hidupnya, Roh Kudus itu pasti tertib, Pastor. Itu sih saya yang dapat ya. Nanti kalau saya jabarin panjang banget, tapi itulah poin-poinnya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terima kasih Bu Fani. Ya, cukup cukup singkat, jelas, padat, dan terpercaya ya. Bahwa ada beberapa hal bagaimana Timotius dari kecil sudah apa ya? Sudah diberkati oleh orang tuanya, ada neneknya, ada siapa, ada mamanya, teladan iman. Saya dengar tadi ada bagaimana Tuhan bekerja ya pada imannya Timotius. Oke, silakan ada lagi. Supaya saya nggak usah ulang-ulang, kita diberkati oleh Ya, si Mami kesaksian-kesaksian. katanya mau menyingkat. Oh iya, silakan Mami. Singkat saja. Pastor Puji Tuhan. Kemal, Pastor Dinda yang terkasih, Bu Weni. Hanya singkat aja, semua sudah jelas ya. Jadi saya ambil yang ketujuh, Pastor. Sebab Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi saya ini harus sungguh-sungguh punya kasih yang tulus supaya aku benar-benar sampai kapan Tuhan nanti ambil nafasku, aku nggak tahu apa sampai kapan Tuhan datang di awan-awan. Jadi aku harus tertib, punya kasih. Roh Kudus sanggup menolongku sebagai aku juga yang paling usia yang tertua di sini. Jadi aku menjadi contoh, menjadi teladan bagi keluargaku pertama karena Tuhan Yesus bilang pertama keluarga, kedua eh, kita yang seiman. Ini terlebih saya yang di BBS ini maupun keluarga besarku, semua kita yang percaya Tuhan Yesus. Aku harus punya kasih seperti kasih Tuhan Yesus, kasih agape, kasih yang sungguh-sungguh ikhlas tulus karena Tuhan sudah mengasihi kita, mengasihiku, aku pun harus mempunyai kasih Yesus kepada semua orang yang ada di sekitarku, khususnya kita orang percaya keluarga, baru orang yang seiman dan kanan kiri muka belakangku. Tidak satu pun aku dapat lakukan. Tidak ada istimewa dariku. Kadang-kadang aku juga bisa lemah, tapi ada Roh Kudus menguatkan aku. Jadi tetaplah aku tetap setia. Tuhan mampukan aku nomor satu untuk hidup menyenangkan hatimu. Menjadi contoh, teladan, garam. Seperti engkau Tuhan Yesus. Aku punya hatimu Tuhan seperti Yesus. Aku selalu menolongku. Terima kasih ke Tuhan Yesus baik kepada kita. Kalau kita mau mendekat dengan kita, dia lebih lagi mendekat kepada jauh pun kita dipanggil. Jadi itulah yang aku bisa sharingkan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mami atas kesaksiannya. Sama lagi ya kita bagaimana Tuhan itu sudah merancangkan segala sesuatu. Makanya ketika orang tua kita diselamatkan, oma kita diselamatkan, mama kita diselamatkan, kembali kita adalah warisan yang akan apa yang kita turunkan kepada anak-anak kita ya. Apa yaitu apa? Warisan iman sama seperti Timotius diwariskan sesuatu. Bukan warisan ketakutan ya. Ketakutan itu Tuhan iblis yang memperkenalkan kita dengan ketakutan, tetapi iman adalah bahasa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Iman dari iman kepada iman, ya.
Dari iman kepada iman berarti apa? Berarti kita harus continue mendengarkan firman Tuhan. Iman kita terbentuk dari apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ketakutan terbentuk dari apa? Setiap hari iblis yang memperkenalkan kita dengan ketakutan demi ketakutan, sudah seperti liturgi aja, takut, takut, takut gitu. Antinya ketakutan adalah apa? Dari iman kepada iman kepada iman. Jadi ada liturgi iman yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bagaimana kita beribadah setiap hari untuk apa? Untuk kita dikuatkan oleh firman Tuhan, untuk kita melawan roh-roh yang di udara, di mana aja, roh ketakutan, roh kejahatan, roh apa aja ya, membuat kita cepat jatuh dalam dosa ya. Jadi kita perlu iman kepada hidup, dari iman kepada iman. Kembali lagi, bagaimana warisan yang diberikan orang tua, saudara-saudara kita, atau yang kita dengar setiap hari, itu yang akan menguatkan kita, saudara dan saya. Terima kasih, terima kasih. Mungkin terakhir Ira, ada Tirsa. Tirsa, silakan Bu Tirsa. Minta maaf saya tadi masuknya agak terlambat dikarenakan ada teman yang minta tolong untuk mendoakan ibunya yang menurut dia sudah ya nyaris lah ya karena masuk di ruang ICU. Tapi saya bilang setiap orang pasti punya pengharapan. Kalau kamu berharap ibu kamu bisa dipulihkan, ya kita berdoa supaya pemulihan itu terjadi. Jadi tadi pagi sempat ngobrol cukup ya lama lah ya, dari jam 7 lewat. Nah, tapi itu bukan satu hal yang membuat saya juga terhalang untuk masuk di dalam teman-teman kita di pray ini. Dan ternyata begitu saya buka, wah, Pastor Linda yang sedang bawakan firman. Menarik daripada yang saya tangkap pada pagi hari ini dari pengalaman pelayanan saya selama ini. Saya merasa bahwa, aduh, saya nggak ada apa-apanya. Seperti contohnya tadi Pastor Linda menceritakan mengenai, aduh, saya nggak bisa sharing, saya nggak bisa. Ya, seperti itulah keberadaan saya. Namun dengan berjalannya waktu, dengan keadaan yang selalu kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah, akhirnya firman Tuhan yang setiap hari, setiap saat kita dengar, kita terima, itu bukan seperti ya, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sharing dengan teman, sharing dengan orang-orang di sekitar kita, maka firman yang hidup yang ada di dalam diri kita itu otomatis memberikan dampak yang baik kepada banyak teman-teman. Yang contohnya sampai hari ini ya, saya mengucap syukur sekali karena setiap saat, setiap menit teman-teman saya yang dari perusahaan selalu minta sharing, minta doakan, minta pokoknya kita sering saling berbagi itu cerita lah. Gitu. Jadi kekurangan-kekurangan kita itu bisa menjadi istilahnya bisa teratasi kalau kita memang seperti contohnya tadi disampaikan oleh Mami ya, Mami Diana atau Mami atau Ibu Fani, bahwa kalau kita hidup benar, kita hidup tertib di dalam Tuhan, setiap pagi kita lakukan bagian kita, itu otomatis dengan sendirinya bisa teratasi satu persatu permasalahan yang kita hadapi. Saya percaya itu dan saya mengucap syukur saya mendapatkan banyak hal pagi hari ini dengan keberadaan yang saat ini saya alami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tirsa atas kesaksiannya. Ini kesaksian bagaimana dia mengaplikasikan dari poin kedua, bagaimana Tuhan itu kasih adanya. Dan ketika ada orang yang minta pertolongan, dia memberikan dengan sepenuh hati. Ya, ada dunamos, ada kekuatan yang Tuhan berikan juga. Begitu. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan ini, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya. Next, Ibu Nori. selamat pagi Bu Nori.
Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi semua ibu-ibu hebat. Ya maaf, Pastor, aku tadi telat karena Nggak urus apa-apa, open nggak dulu. apa-apa. Tapi Silakan. dulu Ada sih kesaksian sedikit atau sedikit apa? dari firman Tuhan yang disampaikan, walaupun udah nggak banyak sama kesaksiannya. Cuma aku mau bagi dari kesaksian Timotius. Latar belakangnya kalau saya baca di Alkitab itu ya, papanya Timotius itu kan bukan orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan ya, latar belakangnya. Tapi dia punya ibu, punya nenek itu sungguh-sungguh sama Tuhan ya, memberikan keteladanan kepada Timotius. Saya secara pribadi menarik ke diri saya pun bersyukur ya ke latar belakang papa yang bukan anak Tuhan sungguh-sungguh ya, tapi saya punya kakek nenek itu mama yang selalu dari saya kecil saya lihat mereka itu selalu bergaul karib sama Tuhan. Nanti contoh mama ya jam 4 tuh udah sujud, udah menyembah Tuhan, udah doain anak-anaknya satu persatu. Dan itu sampai saya pun merantau, saya ketika pulang masih dengar mama saya seperti itu ya. Juga punya punya nenek ya. Dulu saya masih sampai kelas berapa ya? Kelas 1 itu masih tinggal di rumah nenek. Baru kelas 2 saya gabung dengan orang tua saya. Itu selalu kalau di mana-mana itu mengutamakan persekutuan dengan Tuhan. Entah saya mau main di mana, padahal kan anak-anak nenek ini kan banyak ya. Tapi selalu yang dicari, cari Nori sampai sampai ketemu. Saya mau ajak ikut persekutuan atau ke gereja. Pokoknya saya nggak boleh absen persekutuan sama gereja, ya. Sehingga itu pun jadi terbangun di dalam diri saya sendiri. Sekalipun saya lahir barunya itu udah agak berumur ya, ibu-ibu waktu saya di Jakarta. Tapi karena dulu saya di latar belakang gereja saya yang lama itu memang saya udah pelayanan, tapi nggak dicek lahir barunya ya. Baru di gereja yang sekarang saya baru di Jakarta itu benar-benar dicek, benar-benar saya dikonseling secara pribadi dan di situ saya terima Tuhan Yesus. Tapi setidaknya sudah ada keteladanan yang saya dapatkan dari kakek nenek ataupun ibu saya. Jadi sehingga ketika saya membaca konteks tentang Timotius, bagaimana iman yang diwariskan kepada anaknya ya dari kecil dia lihat keteladanan itu sungguh luar biasa, itu membentuk karakter Timotius ya. Sekalipun Timotius itu masih muda ya, tapi Timotius sudah bisa menjadi teladan karena dia udah dia sudah menerima warisan itu juga. Lalu Timotius sekalipun masih muda tapi berani dengan kasih menegur orang yang lebih mungkin lebih dewasa rohani atau orang yang lebih tua dari dia, tapi menegur dengan kasih ya. Tuhan suruh Timotius itu harus berani menegur, tapi juga dia menjadi teladan ya, sehingga Timotius itu sungguh dipakai Tuhan luar biasa ya, dengan karunia roh yang Tuhan karuniakan dia menjadi berkat lah intinya kalau Timotius itu ya. Jadi saya kalau mendengar firman Tuhan tentang Timotius saya jadi teringat kilas balik hidup saya. Iya ya, sehingga saya pastor dimanapun berada, saya itu merantau dari lulus SMP ya. Tapi ketika saya kelas 3 SMP, saya sudah tidak tinggal dengan orang tua. Saya tinggal di rumah adik pendeta saya. Nah, begitu saya lulus SMP, saya kan nggak langsung lanjut SMA ya, karena nggak keterima di SMA, SMK negeri. Jadi, eh, saya merantau. Tapi karena udah keteladanan itu dari kecil diturunkan ke saya, selalu mengutamakan persekutuan. Saya dimanapun merantau, jauh dari orang tua, nggak dipantau siapa-siapa, saya pasti cari persekutuan. Saya pasti nggak pernah absen gereja. Meski sakit sekalipun saya usahakan untuk ke gereja ya. Jadi itu mungkin karena udah keteladanan yang diberikan oleh kakek nenek saya atau orang tua saya kepada saya, sehingga saya mensyukuri itu, Pastor. Jadi itu sih. Jadi apapun meski mungkin kita merasa kayak saya nih ngurus nenek-nenek 78 ya. Kadang-kadang dia putus asa. Oh, nasib saya kenapa begini? Saya udah nggak ada gunanya hidup. Tapi saya sebagai walaupun saya orang muda, saya tegur ini nenek dengan penuh kasih. Saya bilang, di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sekalipun mungkin dulu nenek itu apa bisa melakukan aktivitas yang banyak seperti berguna, tapi sekarang kok diam aja. Kadang-kadang berhenti, kadang-kadang ini mengeluh, ya kadang-kadang seperti, aduh saya kok diam aja nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya bilang, nenek bisa tetap kok jadi teladan. Kalau Tuhan masih karuniakan untuk hidup di dalam dunia, tetap memberikan teladan kepada cucu-cucu sama anak-anak nenek selama nenek masih Tuhan karuniakan umur. Saya gitu dengan kasih ya. Bukan saya mau mengguruin
Oh, saya panggilnya si Opung ya. Pasti dia lebih lebih luar biasa lah ya, 78 tahun hidup di dunia. Nah kan saya kan belum ada apa-apanya. Tapi saya bilang, tetap bisa kok berarti di dalam Tuhan sekalipun udah terbatas mungkin ya geraknya, semuanya terbatas. Tapi keteladanan iman, persekutuan dengan Tuhan itu bisa dilihat. Itu nyata. Ketika mungkin nenek kakek kita udah tua tapi mereka masih sujud, bergaul karib sama Tuhan, dengar-dengaran sama itu kan saya sebagai cucu dulu ya melihat saya masih kecil, eh, enak banget ya kayak nenek saya ini ngomong apa itu mereka berbahasa roh gitu ya, saut-sautan gitu sama Tuhan. Ya sehingga mungkin itu jadi pondasi juga buat saya secara pribadi ya Pastor. Sampai saat ini puji Tuhan masih tetap ditangkap Tuhan, dipakai Tuhan ya. Itu sih yang bisa saya bagikan, Pastor. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Nori, luar biasa. Itulah warisan yang orang tua berikan kepada kita. Dan bagian kita bagaimana kita mewariskan kepada anak-anak atau kita wariskan kepada orang di sekeliling kita juga gitu. Dalam pekerjaan Nori juga bagaimana warisan itu diberikan juga kepada oma-oma yang dilayani, bagaimana mereka harus benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Memang harus ada apa? Harus ada kasih agape yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini dalam penguasaan diri juga roh karena roh itu diberikan oleh Tuhan melalui kita. Oke, terakhir Ira, Ibu Ira, Ira, Ira. Ya, oke. Sorry ya tadi nggak banyak bicara saya. Pelajaran untuk aku hari ini, hmm, yaitu tadi kan sudah disampaikan Pastor Linda harta yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu spirit of dunamis ya, powerful. Tuhan memberikan kuasa dan Tuhan memberikan kasih agapenya, Roh Kudus yang di ini. Jadi kalau catatan untuk saya adalah firman Tuhan yang adalah harta yang diberikan kepada kita itu harus kita jaga dan bukan sekedar dibaca atau didengar saja seperti itu. Dan tolong dikoreksi kalau itu tanggapan dari saya itu salah. Jadi kita juga harus berhati-hati terhadap ajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Itu jadi Timotius ini diberikan apa namanya diberikan kekuatan oleh Paulus itu mengenai kekuatan kasih dan penguasaan diri. Jadi di samping itu juga Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memberi kemampuan untuk setia kepada Injil yang kita beritakan atau yang kita akan sampaikan kepada orang lain gitu. Itu yang saya pelajari untuk pagi ini, Pastor Kemal. Terima kasih Bu Pastor Linda. Sekian dari saya untuk pagi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ira. Mungkin ada tambahan dari Pastor Linda dari kesaksian demi kesaksian dari firman Tuhan yang dibagikan. Bagaimana ada tanggapan atau apa sebelum kita tutup? Luar biasa ya hari ini. Kita banyak masukan. Ada tanggapan atau nggak ada? Ya, jadi kalau nggak ada ya kita akan tutup dulu. Jadi ini satu satu remind buat kita ya. Satu remind buat kita untuk apa? Sama seperti kalau kita lihat dari surat yang tadi yang ayat 6 bagaimana dia udah tahu ada iman dari Louis, neneknya, ibunya, Yunike, ayat 6 yang kalau saya ayat 6 ini yang menguatkan ini karena itulah kuperingatkan kepada engkau. Kepada siapa? Engkau itu siapa? Semua dari kita untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu.
oleh penumpangan tanganku atasmu. Tadi memang udah dibicarakan juga gitu sama Ibu Linda. Bagaimana kita harus mengorbankan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, ya, oleh penumpangan tangan. Ketika kita ditumpangkan tangan oleh penumpangan tangan yang yang telah kita terima, ya, penumpangan tangan atasmu, atas kita pribadi, ya. Sebab itu Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, kembali lagi, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, apa? Kasih, ya, roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Ketertibannya nggak ada yang bahas, ya. Ketertiban itu penting karena Allah kita itu Allah yang tertib, nggak sembarangan gitu, ya, nggak apa ya, nggak, makanya ibadah itu tertib, ya, tertib, nggak jingkrak jingkrak segala macam. Itu yang Tuhan Tuhan berikan. Kita tahu, ya, kalau umpamanya ibadah di bait Allah, bait suci itu bagaimana mereka takut sekali untuk melakukan dosa atau apa. Jangankan mereka mau ngapa-ngapain, ya. Mereka ada dosa sedikit pun mereka takut gitu. Jadi apa? Jadi ada rasa hormat kepada Tuhan. Jadi ayat firman Tuhan hari ini bagaimana roh bukan takut tetapi membangkitkan kekuatan, dunamos, kasih, kekuatan, kasih, agapos, agape, dan ketertiban kita. Mesti dengan tertib, ya. Makanya kita dengar, kita masuk, ketika kita ada di Zoom ini, kita harus tertib, ya. Bagaimana kita menghormati ibadah ini, sama seperti kita menghormati Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Jadi ada 3 poin yang kita belajar hari ini. Dunamos, habis itu kasih, yang ketiga adalah kewajiban kita sebagai orang percaya, ya, penguasaan diri. Amin. Silakan Bu Fani atau Bu Weni. Oke, kita satu dalam doa sebelum kita akhiri ibadah renungan singkat pagi hari ini. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur, suatu kehormatan Tuhan ketika kami seperti Timotius, kau percayakan suatu misi untuk kami melayani Engkau. Biarlah mata kami bisa fokus melayani Engkau, tidak terdistract dengan segala apapun Tuhan yang kami rasa untuk bisa meninggikan kami, tapi biarlah kami fokus untuk melayani Engkau, dan biarlah kami komit Tuhan akan panggilan kami, yaitu satu Tuhan, seperti Timotius, untuk panggilannya adalah memberitakan Injil Tuhan, dan apapun situasi yang kami hadapi di lapangan, biarlah itu tidak mematahkan semangat kami, tapi kami terus mengobarkan dengan karunia yang kau titipkan kepada kami untuk kami memberitakan Injil Tuhan. Dan biarlah, ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa dimampukan Tuhan dengan kuasa-Mu untuk menyampaikan akan Injil kebenaran bagi orang-orang yang belum pernah mendengar. Dengan penuh kasih kami bisa melayani orang untuk menyampaikan kabar baik akan keselamatan yang hanya ada di dalam Engkau. Dengan penguasaan diri, dengan ketertiban yang Engkau telah berikan kepada kami melalui teladan daripada Engkau sendiri, biarlah kami Tuhan dimampukan untuk juga menjadi pelaku daripada firman. Kami bukan hanya sebagai penyampai firman, tapi kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan aktivitas kami ke depan, biarlah hidup kami hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Linda. Pastor Linda, Pastor Amin. Kema.